Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kedua ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang saintifikasi jamu, di mana saintifikasi jamu ini merupakan materi yang satu kesatuan ya, materi dengan materi yang sebelumnya, yakni etnomedicine. Nah, apa itu saintifikasi jamu gitu ya? Kalau kita perhatikan dari kalimatnya, ini ada kata scientific. Berarti saintifik itu dia didasarkan pada keilmiahan. Nah, pengetahuan yang ilmiah. Nah, satu yang ilmiah itu adalah suatu pembuktian. Jadi kalau ilmiah itu biasanya adalah suatu pembuktian. Nah, pembuktiannya seperti apa? Dan apa hubungannya dengan jamu? Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, kalau kita perhatikan bahwa jalur pengembangan gitu ya obat di Indonesia, nah itu seperti berikut ini ya. Jadi kalau mungkin bukan jalur pengembangan ya, satu mekanisme lah ya pengobatan di Indonesia gitu ya. Nah, dari tanaman obat ini kalau kita isolasi nanti kita akan hasilkan namanya adalah zat aktif. Di mana zat aktif ini selanjutnya akan diteliti oleh beberapa banyak peneliti yang akhirnya diketahui bahwa zat aktif ini menghasilkan suatu efek farmakologi. Nah, ketika satu zat menghasilkan efek farmakologi, maka zat ini kemudian diproduksi secara massal dalam bentuk sintetiknya, sehingga kita kenal dengan sekarang obat modern. Nah, obat modern ini yang kemudian digunakan untuk suatu pengobatan modern, gitu ya, atau pengobatan formal. Jadi, pengobatan-pengobatan formal yang saat ini diberlakukan itu adalah menggunakan obat modern ini. Sehingga wajar gitu ya ketika tenaga medis dalam hal ini adalah dokter ini menggunakan obat-obat kimia yang kemudian dalam resepnya gitu. Nah, adapun ketika tanaman obat ini dalam bentuk utuh gitu ya. Nah, maka tanaman obat ini eh, digunakan gitu oleh kalangan-kalangan herbalis dalam hal ini dulu mungkin non dokter gitu ya untuk mengatasi suatu penyakit yang kita kenal sebagai pelayanan kesehatan tradisional. Sehingga kita mengenal ada jamu, OHT, ada fitofarmaka. Nah, namun baru-baru ini sebenarnya tidak baru sih. Tepatnya mulai tahun 2010 gitu ya. Sudah mulai dicanangkan suatu program saintifikasi jamu di mana dalam hal ini tenaga medis yakni dokter ini mulai dilibatkan atau dikenalkan dengan pengetahuan terkait dengan penggunaan obat tradisional pada proses pengobatan. Nah, selama beberapa kurun waktu terakhir eh, banyak tenaga-tenaga medis yang belum bisa atau belum mau menggunakan obat tradisional. Kenapa? Karena mereka sangat apa nama itu ya eh, terpatok gitu ya pada kode etik kedokteran di mana obat yang digunakan pada pengobatan formal ini haruslah yang memiliki evidence base atau memiliki suatu riwayat pengalaman ilmiah yang telah terbukti kebenarannya. Nah, artinya berarti riwayat pengalaman ilmiah itu berarti di sini dasarnya adalah obat tersebut aman digunakan, kemudian juga berkhasiat dan juga berkualitas dan telah dibuktikan melalui uji langsung kepada manusia yang kita kenal sebagai uji klinis. Nah, ketika dengan uji klinis sudah terbukti aman, berkhasiat, kemudian berkualitas, maka dokter mau menggunakan itu. Nah, bahasan sebelumnya bahwa jamu ini masuk kategori golongan obat-obatan atau ramuan herbal yang dasarnya adalah empiris, belum masuk ke dasar uji klinis. Nah, adapun fitofarmaka memang sudah masuk ke tahapan uji klinis, tapi sayangnya jumlah fitofarmaka ini tidak sebanding dengan jumlah penyakit, tidak sebanding dengan ragam penyakit yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dalam hal ini dokter masih belum mampu atau belum berani gitu ya meresepkan jamu. Nah, dengan adanya saintifikasi jamu ini, maka di saintifikasi jamu ini
mulai pemerintah melibatkan tenaga medis, yakni dokter, untuk mulai menelaah jamu, ya, mulai mensaintifikan gitu ya pembuktian kebenaran tentang penggunaan jamu. Di mana di sini penelitiannya, nah pembuktian ilmiahnya itu langsung dengan cara dipraktekkan ke masyarakat. Jadi saintifikasi jamu ini prakteknya langsung ke masyarakat. Makanya di sini dia bisa melalui pelayanan sarana pelayanan kesehatan, yakni ada klinik jamu, kemudian juga puskesmas dan juga bahkan rumah sakit. Sehingga hasil nantinya akan menghasilkan jamu yang tersaintifikasi dan bisa digunakan oleh tenaga kesehatan medis pada pelayanan kesehatan yang kita kenal sebagai komplementer. Oke, jadi ada 3 jalur pengembangan ini. Nah, dasar dari saintifikasi jamu yang digalakkan oleh pemerintah gitu ya kepada para dokter, ini yang pertama adalah Permenkes nomor 3 tahun 2010, ini tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Kalau kita perhatikan, saintifikasi jamu di sini pembuktiannya langsung berbasis pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu apa sih? Pelayanan kesehatan adalah suatu bentuk interaksi langsung gitu ya tenaga medis dengan pasien. Jadi dalam hal ini penelitiannya itu menggunakan ramuan herbal untuk pengobatan oleh dokter gitu ya langsung kepada pasien. Jadi bukan kepada hewan uji di sini, tapi langsung kepada pasien. Nah, tujuannya apa? Tadi, untuk memberikan satu wawasan kepada dokter bahwa yang namanya ramuan herbal juga memiliki efek farmakologi yang bisa kemudian nanti diaplikasikan pada metode pengobatan formal. Jadi, secara umum, saintifikasi jamu ini adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Oke, ini adalah tujuannya. Kurang lebih ada 4 tujuan pengaturan saintifikasi jamu. Yang pertama, memberikan landasan ilmiah atau evidence base penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Jadi, di sini harapannya para tenaga medis tidak ragu-ragu menggunakan ramuan herbal untuk proses pengobatan, sehingga memang langsung penelitiannya adalah berbasis pelayanan kesehatan. Dan kemudian berikutnya di sini akan menjaring ya terbentuknya satu jaringan baik dokter atau dokter gigi dan tenaga pelayan kesehatan lainnya sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif melalui penggunaan jamu. Kok tidak ada kuratif di sini gitu ya? Nah, atau kuratif itu proses penyembuhan gitu. Kenapa tidak ada? Nah, pada saintifikasi jamu ini memang yang tahapan-tahapan awal lebih banyaknya adalah ke upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif. Jadi upaya pencegahan terhadap penyakit, upaya peningkatan kesehatan, dan upaya untuk apa namanya itu memperbaiki gitu ya atau mengimprovisasi metode pengobatan sehingga si pasien yang sakit ini menjadi lebih cepat sembuhnya, dan paliatif ini adalah memperbaiki kualitas hidup dari seorang pasien penderita penyakit yang panjang. Jadi contoh misalkan penderita diabetes, ini dikatakan penyakitnya menahun gitu ya. Gimana caranya meskipun dia menderita diabetes tapi kualitas hidupnya tetap baik. Nah, ini kita kenal sebagai paliatif. Nah, kemudian yang ketiga, ini meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu. Jadi, harapannya dengan adanya saintifikasi jamu, maka penelitian-penelitian tentang ramuan herbal ini meningkat, dan keempat, meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah berbasis pelayanan kesehatan. Oke, nah ini dalam amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ya, di pasal 48 bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sini bahwa masyarakat menggunakan ramuan herbal itu dilindungi oleh undang-undang gitu. Kenapa? Diperbolehkan gitu ya secara undang-undang masyarakat itu memilih mengobati dirinya dengan menggunakan ramuan herbal. Namun kita sudah bahas ya di penonton sebelumnya
bahwa ada kita harus bijak gitu dalam memilih antara ramuan herbal dengan obat kimia. Ada kalanya kita menggunakan ramuan herbal, ada kalanya kita menggunakan obat kimia. Oke, di pasal 101 di sini disampaikan juga bahwa sumber obat tradisional yang terbukti berkhasiat dan aman dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemulihan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Jadi di sini ada amanat bahwa ketika ada suatu tanaman yang digunakan untuk pengobatan, kemudian dijadikan sebagai obat tradisional, harus dijaga kelestarian. Ini bahasannya mungkin tidak di sini gitu ya, bahasannya kita akan bahas nanti di semester itu. Baik, pada Permenkes nomor 3 tahun 2010, ya, sebagai upaya terobosan untuk memasukkan jamu dalam pelayanan kesehatan agar tidak menyalahi undang-undang praktik kedokteran. Jadi Permenkes nomor 3 ini gitu ya, atau saintifikasi jamu ini merupakan upaya ya supaya dokter ketika menggunakan ramuan herbal pada proses pengobatan itu tidak menyalahi undang-undang praktek kedokteran. Nah, kenapa? Karena di saintifikasi jamu ini kita membuktikan secara ilmiah. Jadi nanti akan dihasilkan suatu evidence base, suatu apa namanya itu ya, eh, apa pembuktian secara ilmiah bahwa ramuan herbal itu memang memiliki khasiat. Nah, kemudian juga penyelenggaraan saintifikasi jamu ini juga melalui Kemenkes nomor 1334 tahun 2010 itu diawasi gitu ya atau dilakukan oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini adalah gambar bagaimana tahap atau suasana atau proses gitu ya pelaksanaan saintifikasi jamu, di mana terlebih dahulu dilakukan mungkin di sini ada sosialisasi dan kemudian pelatihan. Jadi pelatihan dulu oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu kepada siapa? Tentunya kepada dokter. Ya, sehingga nanti dokter-dokter yang terlibat di saintifikasi jamu ini minimal gitu ya dalam melakukan penelitian di saintifikasi jamu ini memiliki kecakapan ya dalam memilih bahan dan sebagainya. Ya kalau diagnosa jelas ini ranahnya dokter, mereka lebih paham. Namun ketika penggunaan ramuan herbal yang nanti akan diresepkan, nah ini yang nanti perlu menjadi bahan pertimbangan. Yang kemudian nantinya dokter ini pada saat menjalankan saintifikasi jamu, mereka akan dibekali oleh suatu buku sampul. Nah, ruang lingkup dari saintifikasi jamu ini meliputi upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif. Ya. Nah, apakah boleh gitu ya saintifikasi jamu ini digunakan untuk upaya kuratif? Nah, sebenarnya upaya kuratif itu boleh. Jadi pada saat dokter mengusulkan atau menganjurkan pasien untuk melakukan upaya kuratif atau penyembuhan menggunakan ramuan herbal atau obat tradisional, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari pasien. Nah, kita kenal namanya adalah informed consent. Jadi karena ini ranahnya adalah ranah ini ya pengobatan formal, sehingga ketika ada pasien yang akan di treatment atau diobati menggunakan ramuan herbal di rumah sakit, di puskesmas, di klinik jamu, itu maka dia menandatangani suatu pernyataan persetujuan untuk menggunakan ramuan herbal. Kita kenal sebagai informed consent. Oke. Baik, nah berikutnya ini adalah terkait dengan ragam penyelenggaraan saintifikasi jamu, di mana saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi saintifikasi jamu ini hanya dilakukan di sarana-sarana yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi nggak bisa di apotek gitu ya, nggak bisa di balai kesehatan, harus di sarana-sarana yang memang oleh pemerintah telah dilegalkan. Nah, fasilitas pelayanan ini dapat digunakan diantaranya ada klinik jamu. Nah, kalau klinik jamu ini boleh oleh swasta, namun
tetap klinik jamu ini mengacu pada pedoman pemerintah dan juga oleh pelayanan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pelaksanaannya apa? Bagaimana gitu ya? Jadi pasien itu ketika mengikuti program saintifikasi jamu, ini nanti tetap akan diperiksa oleh dokter. Jadi didiagnosa dulu seperti apa sih kondisi penyakitnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah diketahui kondisi penyakitnya, maka dokter akan meresepkan. Nah, bedanya dengan pengobatan menggunakan obat kimia, resep ramuan-ramuan ya apa namanya itu obat-obat yang ada di resep itu adalah berupa ramuan. Jadi obat-obatan resep itu berupa ramuan. Jadi bukan berupa obat kimia gitu. Nah, di mana ramuan ini selanjutnya akan didispensing oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada di khusus bagian dispensing ya atau di bagian depo jamunya. Kemudian pada saat diberikan kepada pasien, ini nanti juga disertai dengan informasi obatnya, termasuk cara penggunaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah fasilitas pelayanan saintifikasi jamu ya. Yang pertama ini ada klinik, kita kenal sebagai klinik saintifikasi jamu Hortus Medicus, ini adanya di Tawangmangu ya. Ini di samping B2 P2 TOT. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Tawangmangu itu di sebelah kanan itu ada bangunan pertama gedung B2 P2 TOT, di situ lengkap sekali gitu ya, dari gedung prapanen, pasca panen dan sebagainya. Dan di sampingnya itu ada Hortus Medicus atau rumah riset saintifikasi jamu. Nah, selain itu juga boleh juga pengobatan pelayanan saintifikasi jamu itu dilakukan di klinik jamu. Nah, klinik jamu ini mungkin agak berbeda dengan klinik-klinik biasa ya. Dan klinik jamu ini seperti halnya apotek, namun isinya di belakangnya adalah ramuan herbal. Dan berbeda dengan apotek sebenarnya. Bedanya apa? Kalau apotek penanggung jawabnya adalah apoteker, adapun klinik jamu ini penanggung jawabnya adalah dokter. Kemudian bisa juga di sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional atau SP3T. Kemudian ada juga di Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat dan juga di rumah sakit milik pemerintah yang ditetapkan. Ya. Oke, ini salah satu gambar terkait dengan suasana di saintifikasi jamu ya, di mana ini masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan pengobatan menggunakan ramuan herbal. Kenapa? Karena sampai sekarang memang masih jarang gitu ya ada praktek dokter yang mana dokter ini meresepkan ramuan herbal. Tapi kalau ketika Anda datang ke sini, maka bisa dipastikan Anda akan mendapatkan resep berupa ramuan herbal, gitu ya. Oke, seperti ini gambarannya. Nah, ini adalah kemasannya. Jadi Anda ketika datang ke klinik saintifikasi jamu, Anda tidak mendapatkan obat dalam kresek kecil gitu ya, isinya dalam plastik klip, ada etiketnya gitu. Nah, ini kan biasanya begitu kalau dari apotek. Nah, kalau di sini Anda akan mendapatkan satu goodie bag seperti ini gitu ya. Di mana dari goodie bag ini ada beragam ramuan herbal. Setiap ramuan herbal kita ada cara pakainya. Jadi setiap ramuan herbal itu ada cara pakainya dan kemudian nanti akan dijelaskan juga oleh tenaga kesehatan di sini sekaligus untuk memberikan edukasi pada masyarakat dari mulai cara penggunaan, ada catatannya gitu ya, alatnya seperti apa. Nah, di sini kan jangan menggunakan alat yang terbuat dari aluminium atau besi untuk merebus. Gunakan panci yang terbuat dari tanah liat, porselen atau kita kenal gerabah ya. Nah, kenapa demikian? Pernah ada sebuah penelitian ya terkait dengan penggunaan panci aluminium. Jadi ternyata aluminium ini dalam jangka waktu yang sangat panjang, penggunaan terus-menerus, ini ternyata ada relevansinya dengan Alzheimer. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa ternyata penggunaan aluminium itu terus-menerus itu tidak bagus. Dan juga itu ya, penggunaan alat-alat dari tanah liat, nah, dari gerabah biasanya, atau kuali yang berasal dari tanah liat itu sebagian komponen dari tanah liat, ini ada yang terserat ke dalam bahan, yang ternyata itu memberikan
peranan juga pada proses pengobatan. Nah, jadi ada ilmiahnya sebenarnya kenapa kita menggunakan panci dari gerabah gitu ya, atau panci dari tanah liat, atau juga dari porselin atau seperti keramik ya. Oke. Nah, ini adalah proses penyiapan bahannya. Nah, jadi disiapkan gitu ya, seperti ini. Dan ini adalah sarana atau fasilitas terkait dengan pelayanan saintifikasi jamu. Jadi ada dua tipe klinik, yaitu klinik tipe A dan klinik jamu tipe B. Kita lihat perbedaannya ya. Jadi kalau untuk tipe A itu lengkap sekali ya. Dari sarananya semuanya ada. Kalau untuk tipe B ini yang tidak ada peralatan jamu tidak ada, ruang peracikan jamu tidak ada, penyimpanan jamu tidak ada, diskusi tidak ada. Nah, tapi kalau untuk persyaratannya, nah di sini untuk ketenagaan sama ya antara tipe A dan tipe B. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan klinik jamu ini penanggung jawabnya adalah dokter, bukan apoteker ya. Di mana apoteker juga memiliki peranan gitu ya. Di mana peranan apoteker di sini ini sama seperti pada saat pemilihan pada saat kita melayani resep isinya obat kimia. Di mana apoteker ini pertama dia melakukan namanya adalah pengkajian resep. Nah, dari pengkajian resep ini baru kemudian melakukan dispensing. Nah, di pengkajian resep nanti akan kita telaah apakah resepnya sesuai dengan kondisi pasien atau enggak. Kenapa? Karena tanaman-tanaman itu juga memiliki efek-efek farmakologi ya. Di mana efek farmakologinya ini boleh jadi ada yang memang sesuai gitu ya, ada yang ternyata kontraindikasi. Kita masih ingat ya, dalam 6 aspek yang sebelumnya dibahas, ada satu aspek yakni tepat waktu penggunaan. Boleh jadi pada saat misalkan si pasien ini mendapatkan satu ramuan herbal, dia dalam kondisi yang sedang tidak memungkinkan menggunakan ramuan itu. Kenapa? Karena ada kontraindikasi. Contoh misalkan kemarin jahe kontraindikasi terhadap siapa? Penderita tukak lambung. Misalkan, ya. Oke. Ini adalah klinik jamu tipe A. Jadi dokternya sebagai penanggung jawab sekali lagi. Kemudian ada tenaga kesehatan komplementer alternatif sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau seandainya kita membuka misalkan praktek akupunktur, maka di situ ada tenaga kesehatan spesialisasinya akupunktur, ada yang dia misalkan apa nama itu tenaga kesehatannya spesialisasinya di bidang pijat misalkan ya, fisioterapi, maka kita kita hire juga tenaga kesehatan khusus di fisioterapi dan sebagainya ya. Nah, ini syaratnya yang dimiliki oleh klinik jamu tipe A, ada peralatan medis, peralatan jamu, dan ruangannya ini juga merupakan ruangan-ruangan yang lengkap gitu ya untuk proses saintifikasi jamu. Nah, ini adalah tipe B, lebih sederhana dalam hal ruangan, tapi untuk tenaga kesehatannya atau tenaga pelaksananya ini sama seperti tipe A. Nah, secara izin, ya, klinik jamu ini harus memiliki izin dari dari kepala dinas kesehatan kabupaten ataupun kota. Sama seperti apotek. Jadi klinik jamu ini pengurusannya sama seperti apotek harus mendapatkan izin, gitu ya, praktek atau izin beroperasi dari dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, izin ini kurang lebih berlakunya 5 tahun ya dan dapat diperpanjang kembali. Kalau sekarang karena ini masuk ke aspek bisnis, ya, maka klinik jamu sama seperti apotek harus mengurus NIB dulu atau nomor izin berusaha. Nah, nomor izin berusaha mungkin kita akan bahas di semester 8 ya terkait dengan apa namanya itu terkait dengan manajemen dan regulasi farmasi ya. Oke. Ini adalah buku saintifikasi jamu yang harus menjadi pegangan bagi dokter maupun apoteker yang bertugas di saintifikasi jamu. Jadi setiap dokter itu ketika dia menuliskan ramuan herbal dalam resep itu ada panduannya, itu ada pedomannya. Apa pedomannya? Ya ini buku saintifikasi jamu. Bahkan sekarang yang terbaru sudah muncul gitu ya, yakni formularium fitofarmaka. Cuman kalau formularium fitofarmaka mungkin kita nggak akan bahas di sini secara rinci. Intinya adalah
dari formulan fitofarmaka ini menjadi guidance bagi tenaga kesehatan dalam penggunaan ramuan herbal ataupun obat tradisional untuk proses pengobatan. Oke, SDM-nya, nah untuk dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan jamu pada fasilitas pelayanan kesehatan, maka dia harus punya STR. Namanya adalah surat tanda registrasi. Dari mana tenaga STR ini? Kalau dokter ini jelas dari konsil kedokteran. Kalau apoteker jelas ini harus dari kepala dinas kesehatan provinsi ya. Atau juga kalau STRA ya, STRA itu dari kepala dinas kesehatan provinsi ya, surat tanda registrasi apoteker. Jadi dokter dan apoteker ini harus memiliki surat tanda registrasi. Termasuk juga yang lain ya, yang tenaga teknisnya. Ini juga harus memiliki tanda registrasi tenaga teknis. Nah, kemudian untuk dokter ini harus memiliki surat izin praktek. Dan untuk apoteker sama juga harus memiliki surat izin praktek ya. Kalau dokter izin prakteknya ini sama ya seperti tenaga kesehatan lain, yakni dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian ada tambahan. Nah, ketika dokter melakukan pengobatan menggunakan ramuan herbal di saintifikasi jamu ini, maka dia harus memiliki surat bukti registrasi sebagai tenaga pengobat komplementer alternatif atau SBR TPK. Ini dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan memiliki surat tugas sebagai tenaga pengobat komplementer alternatif atau STTPKA. Ini dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi ada 4 dokumen yang harus dimiliki oleh mereka yang praktek di balai khususnya klinik jamu ataupun yang praktek di program saintifikasi jamu. Pertama adalah STR, surat tanda registrasi. Yang kedua surat izin praktek. Nah, kalau izin praktek ini adalah untuk dokter dan juga tenaga kesehatan lain, dalam hal ini adalah apoteker. Ya, jadi apoteker harus punya izin praktek. Kemudian yang ketiga memiliki SBR TPKA atau surat bukti registrasi sebagai tenaga pengobat komplementer. Yang keempat memiliki surat penugasan atau surat tugas sebagai tenaga pengobat komplementer alternatif. Nah, kemudian tadi sudah kita sampaikan ketika pasien ini akan ditreatment menggunakan ramuan herbal atau obat tradisional, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pasien tersebut. Kita kenal ini sebagai informed consent. Di mana jamu yang diberikan kepada pasien dalam rangka penelitian durasi pelayanan kesehatan ini dapat diberikan setelah mendapat persetujuan. Jadi pasiennya harus tahu dulu bahwa dia akan diobati menggunakan ramuan herbal. Nah, kita kenal tadi informed consent. Oke, kemudian sama seperti pada pengobatan formal atau menggunakan obat kimia ya, maka tenaga kesehatan ini harus melakukan pencatatan ya dalam rekam medis terkait dengan kondisi pasien ya, kemudian treatment yang diberikan kepada pasien apa saja. Nah, pencatatan ini nantinya akan menjadi salah satu bagian dari proses penelitian. Makanya nanti ketika pasiennya kembali lagi untuk kontrol, maka di situ nanti dicatat lagi, oh progresnya seperti ini, progres seperti ini, sampai akhirnya ternyata pasien secara rutin menggunakan ramuan herbal dan secara progresif gitu ya, kesehatan tubuhnya meningkat gitu. Nah, nanti dari pencatatan inilah yang nanti akan dilaporkan sebagai bukti pelaksanaan saintifikasi jamu. Dan inilah yang dimaksud sebagai evidence base-nya. Jadi dari catatan itu bisa diketahui berapa banyak pasien yang bisa terbaiki ya, berapa banyak gitu ya pasien yang kondisi kesehatannya membaik setelah menggunakan ramuan herbal. Nah, kemudian karena ini masuk ke ranah pelayanan, kalau kita masuk ke Undang-Undang Tenaga Kesehatan, maka di situ tenaga kesehatan itu juga berhak mendapatkan upah atau mendapatkan fee ya. Nah, sehingga di sini ada tarif. Adapun tarifnya ini ditetapkan ya ini ditetapkannya itu ya tergantung dari
jasa pelayanannya sebenarnya gitu ya. Jadi dari jasa pelayanannya dia mendapatkan ramuan herbal apa, kemudian diagnosanya ada diagnosa yang membutuhkan alat tidak gitu ya. Jadi diagnosa ini tidak hanya diagnosa sederhana ya, bisa juga di saintifikasi jamu diagnosanya juga seperti cek darah itu memungkinkan ya. Kenapa? Karena ya yang namanya diagnosa itu kan kita menggunakan beragam upaya untuk bisa mengetahui kondisi pasien. Jadi tidak hanya menggunakan stetoskop saja. Nah, meskipun itu di ramuan herbal, semakin tajam diagnosanya, maka pemilihan bahan pun akan semakin tepat, gitu ya. Sehingga upaya pengobatan pun ini akan semakin tepat dan proses kesembuhan pun menjadi semakin cepat, gitu. Oke, ini adalah alur pelayanan di klinik saintifikasi jamu, di mana di sini kita perhatikan pasien ketika datang itu mendaftar dulu tentunya ya ke loket registrasi, kemudian masuk ke ruang dokter untuk melakukan proses diagnosa. Dokter akan mendiagnosa dengan beragam upaya sehingga diketahui eh, apa yang dialami oleh pasien, ya problemnya apa. Dari situlah dokter mulai menuliskan resep berupa ramuan herbal yang kemudian oleh pasien akan dibawa ke geria jamu. Nah, di geria jamu ini nanti akan dilakukan suatu proses dispensing didasarkan pada resep tersebut sehingga kemudian nanti setelah selesai di dispensing diberikanlah kepada pasien dan kemudian pasiennya pulang. Dan pasien ini dihimbau untuk melakukan kontrol. Kenapa harus melakukan kontrol? Karena ini adalah penelitian. Jadi karena ini adalah penelitian, gitu ya, maka ketika dilakukan upaya penanganan, kita harus tahu hasilnya. Nah, maka pasiennya harus kembali, gitu. Nah, ini adalah beberapa keberhasilan dari saintifikasi jamu. Ya, ini katanya hasilnya cukup menjanjikan. Ini datanya baru saya peroleh, bukan baru ya. Datanya ini data lama ya, yang mungkin kalau sekarang itu kalau nggak salah itu sudah mencapai 11 ramuan herbal lebih ya terkait dengan ramuan herbal yang digunakan di saintifikasi jamu yang digunakan untuk pengobatan. Nah, hasilnya cukup menjanjikan. Ini ada 4 ramuan jamu memberikan dampak penyembuhan dan relatif aman untuk digunakan. Jadi dulu saya masih 4 ramuan, sekarang informasinya sudah lebih ya, sudah mencapai 11 atau 12 gitu ya ramuan herbal. Yang artinya ramuan herbal itu sudah terbukti secara ilmiah bisa menurunkan bukan menurunkan ya, bisa memperbaiki kondisi kesehatan dari pasien. Nah, kita contohkan di sini ada ramuan anti glikemia gitu ya. Eh, sudah terbukti, namun memang masih ada beberapa kekurangan, misalkan masih terasa pahit. Ya wajar lah ya, tanaman itu kan banyak mengandung senyawa-senyawa yang pada dasarnya senyawa itu pahit. Nah, bukankah obat itu juga pahit ya? Kalau Anda perhatikan, obat mana yang tidak pahit rasanya? Vitamin C itu kerasa enak, manis itu karena ada tambahannya gitu ya. Tapi pada dasarnya obat-obatan itu ya pahit. Dan satu yang pahit itu ya biasanya memiliki khasiat farmakologi. Makanya ada uji bitterness atau indeks kepahitan. Nah, oke. Kemudian ada ramuan untuk anti hiperurisemia. Nah, ini terbukti bisa meningkatkan peningkat SGPT dan SGOT ya. Kemudian juga eh, penelitian-penelitian ini mulai tahun 2012 ini desainnya mulai ditingkatkan ya dengan adanya randomized control trial without blinding. Ini penelitian ilmiah dasarnya adalah penelitian terkait dengan uji klinis. Nah, biasanya kalau kita mau melakukan peningkatan upgrading atau mau produksi fitofarmaka, maka terlebih dahulu ya harus dilakukan penelitian uji klinis dan uji klinisnya ini seperti ini ya dengan desain randomized control trial without blinding. Ini gambaran terkait dengan penerapan saintifikasi jamu di instalasi rumah sakit ya. Di sini ada terapi herbal. Ini dari Rumah Sakit Dr. Sutomo ya. Ini RSUD Sutomo. Ada terapi herbal, ada pijat aromaterapi, ada akupunktur dan akupresur. Kemudian ini dari RSU Dr. Sajito di Yogyakarta.
Di sini ada poliklinik herbal, ya. Kemudian juga di sini ada RSU Dr. Suraji. Ini di Klaten ada poliklinik Rosella. Di sini ada Gria Jamu, klinik santifikasi jamu, poliklinik estetika medik dan sebagainya. Yang poinnya adalah penerapan pengobatan menggunakan ramuan herbal ini sekarang sudah mulai digalakan di rumah sakit, kemudian di klinik-klinik jamu yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tujuannya apa ke depan? Dokter semakin percaya diri menggunakan ramuan herbal pada proses pengobatan. Nah, ini adalah alur pelayanan kesehatannya, ya, di mana setelah mendaftar nanti lakukan pemeriksaan dan diagnosa. Nah, kemudian nanti di sini akan diberikan informasi dulu. Jadi pasiennya itu diberikan informasi terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, pasiennya apakah setuju atau tidak? Kalau pasiennya setuju, maka ditreatmentlah menggunakan ramuan herbal. Nah, ramuannya dari mana? Tadi ya, setelah diagnosa, maka pasien ini berdasarkan buku saku saintifikasi jamu diberikan ramuan herbal. Tapi kalau pasiennya menolak gimana? Ya, pasien menolak ini tidak boleh dipaksakan. Karena tadi ya harus ada informed consent, persetujuan secara sukarela bahwa pasien akan di treatment dengan ramuan herbal. Kalau menolak, maka lanjutkanlah pengobatan konvensional menggunakan obat kimia. Boleh nggak digabung? Boleh ya. Jadi pasien ini di samping menggunakan ramuan herbal juga menggunakan obat kimia. Namun kembali ke konsep yang sebelumnya. Bagaimana caranya kita menggunakan keduanya, obat kimia dan ramuan herbal. Kita ketahui secara prinsip penggunaan ramuan herbal dan obat kimia ini berbeda. Gitu ya. Baik, saya rasa itu materi kita terkait dengan saintifikasi jamu. Semoga memberikan banyak manfaat bagi Anda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.